Salam damai sahabat KDJ dimanapun Anda berada. Salam jumpa dalam acara Kisah di Balik Jubah. Kali ini saya terasa sangat istimewa karena saya berada di Gedung Karya Pastoral Keuskupan Agung Jakarta dan sudah hadir bersama saya seorang narasumber yang wajahnya kayaknya sudah nggak asing lagi. Ya, beliau ini agak eksis juga di sosmed. Ya, saya perkenalkan, ini adalah Romo John Labatolok SDB. Halo Romo, apa kabar? Halo Ibu Atik, kabar saya baik-baik saja. Baik ya, Baik. tambah subur nih kayaknya ya. Bukan. Sekarang sudah langsing? Sudah mulai mengecil. Bagus, bagus. Jadi Ya, kalau di lebih Nabi, sehat ya. kitab Nabi saya mengembang ke kiri dan kanan, sekarang sudah mulai Mengecil. mengecil. Baik, sahabat KDJ dimanapun Anda berada, kisah di balik jubah adalah kisah atau sharing panggilan dari para imam, bruder, dan juga para suster. Dan kali ini sudah hadir bersama saya adalah Romo John. Nah, siapa di sini yang belum kenal dengan Romo John? Silakan Romo memperkenalkan diri. Wah, kalau yang mau kenal saya pertama-tama buka Google aja. Iya, Ibu Atik, terima kasih banyak. Pertama dari judulnya dulu ya, kisah di balik jubah. Saya deg-degan loh. Kenapa? Karena kisah di balik jubah, biasanya jubahnya itu putih dan indah. Sedangkan di baliknya itu adalah tubuh seorang yang begitu fana, gendut. Tubuh seorang yang fana. Tapi benar-benar itu lalu membuat saya teringat ya, ketika saya pulang liburan dan mama saya mencuci jubah, kemudian ponakan saya menyentuh jubah dan mama saya, ih hati-hati jangan disentuh. Om itu belajar lama-lama untuk mencari jubah itu. Saya bilang, mama, kalau cari jubah saya tidak mau. Iya, jadi saya ingin cerita tentang panggilan ya. Boleh, silakan Romo. Iya, saya kalau banyak orang itu memanggil Pastor John Labatolok SDB. Banyak juga yang lebih kenal, ada yang kenal juga Pastor Yohanes Laba. Yohanes nama baptis saya, Laba itu nama kakek saya, Tolok itu adalah nama marga saya. Jadi itu kalau sebut Tolok besar sekali. Marga besar di Lembata khususnya. Oh, Lembata. Ada 2 kecamatan yang punya itu, jadi kita bersaudara ya. Dan saya lahir di satu kampung namanya Kampung Lerek, pusat paroki, sebuah paroki yang tua di Lembata. Setelah paroki Lama Lera ada paroki Lerek, dan di paroki itu memang panggilannya sangat subur. Ya. Dan di dalam keluarga saya sendiri terlahir, puji Tuhan, punya 1 bapak dan 1 ibu. Dua-duanya sudah menghadap Bapa. Bapak saya Clemens Tolok, mama saya Maria Keraf. Kemudian saya punya, kami ada 5 bersaudara, tapi 2 sudah menghadap Tuhan. Ya, sudah menghadap Tuhan. Jadi 6 bersaudara. 2 sudah tinggal kami berempat. Ya. Berempat, 2 laki-laki dan 2 perempuan. Tapi yang perempuan yang lebih besar cukup lama tinggal di luar, maka yang di rumah itu kami 3 orang. Kami 3 orang, jadi bertumbuh hanya bertiga, 1 perempuan dan 2 laki-laki. Dan saya dari kecil itu sebetulnya pingin sih untuk mau masuk seminari. Kenapa? Karena sepupu dari bapak saya sudah meninggal, seorang pastor SVD, namanya Pater Andemua Tolok SVD. Itu adalah pastor pertama dari kampung dan juga dari keluarga kami. Jadi ketika dia liburkan pakai jubah, wah sangat menyenangkan. Apalagi pada saat itu ada misionaris dari Amerika yang masih hidup sampai sekarang. Namanya Pater Nikolaus Trawan SVD. Dia orang Amerika tapi begitu akrab, dan kami anak-anak selalu dekat. Dari situlah menjadi seperti apa ya,
daya dorong tersendiri untuk pingin menjadi seperti dia. Seperti dia. Akhirnya itu semua, bagaimana saya wujudkan panggilan itu ya. Saya wujudkan panggilan itu dengan ya sebagai anak kecil rajin ke gereja. Karena kalau tidak ke gereja pasti dipukul oleh guru. Ya. Dan juga dimarahi orang tua. Ya. Kemudian ketika sudah mulai masuk di, kami dulu itu komuni pertama kelas 3 SD. Oh. Ya. Kemudian kayaknya Krisma kelas 4 SD itu waktu itu ya. Lalu sudah bisa menjadi anak misdinar. Kelas 3 sudah langsung jadi misdinar ya? Sudah mulai melayani misdinar, dan ada momen tertentu yang bikin saya rasa lucu ya. Kadang-kadang kalau lagi melayani konsekrasi dan bisa melihat pastor lagi konsekrasi, pengen, wah kayaknya enak banget ya. Suatu saya pingin seperti itu deh. Sambil berlutut lihat ke seperti itu ya, lihat ke arah pastornya dan juga hosti dan anggur yang dikonsekrir itu. Kemudian ada momen-momen dalam misa ketika pastor menyanyikan privasi, waduh begitu indah suaranya, bagus sekali. Pengen deh seperti itu. Dan jadi anak misdinar. Kemudian sepupu-sepupu saya itu banyak sekali di seminari Hokeng. Saya juga pingin, sudah mendaftar. Saat itu baru mau mulai baru mendaftar. Tapi kemudian saya bilang, enggak lah, saya nggak mau masuk seminari. Karena apa, Romo? Saya pingin sekolah di luar. Karena teman-teman sepupu-sepupu saya kan di seminari. Ya sudah, mereka pulang main drama, bagus. Saya bilang, enggak, saya SMA biasa. Tapi di SMA biasa, saya SMA di SMA Negeri di Loleba Lembata ya. Di situ ternyata pastor paroki kami adalah Monsinyur Fransko Pongkung sekarang. Dia dulu pastor paroki kami. Dan zaman kami itu dia membentuk satu kelompok anak-anak sekolah di Loleba yang punya panggilan. Itu dia bentuk satu kelompok panggilan namanya Putra Putri Maria, PPM. Jadi kami semua dihimpun dari semua SLTA yang ada di kota itu. Dan kita dikasih pembinaan, pertemuan di dekenat, di gedung pastoran dan seperti itu ya. Dan dari kelompok itu, pada saat ini kami cukup banyak yang menjadi pastor dan bruder juga suster. Ya. Jadi meskipun kita tidak masuk seminari, tapi setelah tamat SMA, baru rame-rame masuk di itu. Dan saya rasa lucu juga karena sepupu-sepupu saya itu semuanya hanya satu OFM. Ada di sini, di Jakarta, Pater Tote. Itu sepupu? Itu saya panggil bapak kecil, di sana kita panggil bapak kecil ya. Itu dia OFM. Yang lain SVD. Lalu sepupu bapak saya juga SVD itu. Saudara-saudara saya yang lain SVD. SVD. Saya pikir, masa semuanya SVD sih? Nah, saya lalu cerita, saya ingin masuk di satu kongregasi. Nah, waktu itu ada sepupu bapak saya itu ada di Jakarta, di Pademangan. Dan dia mengatakan, saya kenal satu kongregasi di sini. Kongregasinya bagus. Kalau mau, masuk saja di sini. Saudara bapak saya itu omong kakak saya, waktu kakak saya juga tinggal di Jakarta, yang sudah meninggal, dia sampaikan, dan saya tahun 86 itu menulis surat ke Pater Jose Carbonell. Menulis surat ke Pastor Jose Carbonell, dia hadir di Indonesia tahun 85. Lalu dia menerima surat saya, balasannya itu campuran Inggris dan Indonesia. Sepatah-sepatah kata ya, seperti itu ya. Dan sudah kenalan tahun 86, kemudian 89 saya tamat SMA, dia langsung mengatakan, Yohanes, kita bertemu di Timor Leste. Waktu itu Timur ya. Maka saya pergi ke Timur, sampai di sana dan tinggal di komunitas Salesian, kemudian mengikuti semua program pembinaan, novisiat, kemudian novisiat di Fatumaka, di distrik Bau-Kau sekarang, kemudian filsafatnya di Riyakara Jakarta, kemudian top lagi di practical training di Timor, kemudian
pergi studi di Yerusalem, kehabisan di sana, pulang dan berkarya. Luar biasa. Dan saya menjadi pastor dari keluarga Tolok itu. Saya adalah pastor yang keenam. Keenam yang memilih. Yang keenam dan satu-satunya yang milih menjadi SDB. Kemudian padahal saudara sepupu bapak saya itu magister novis SVD di Nenuk ya. Tapi saya milih SDB, lucu. Kemudian di kampung saya, Kampung Lerek saja, itu saya pastor yang ke-16. Kemudian di paroki Lerek sendiri, saya pastor yang ke-32, termasuk Bapak Uskup Emeritus Monsignor Leo Labalajar. Itu. Ya. SDB pusatnya di mana, Mo? SDB waktu itu, waktu saya masuk tahun 89, kayak masih bergabung dengan Timor Leste. Timor Leste. Tapi sejak tahun 2018, kita sudah pisah menjadi provinsi sendiri-sendiri. Dan pusat SDB Indonesia itu adalah di Sunter, di Jakarta Utara. Ya, di Sunter. Dan saya adalah pastor SDB yang ketiga dari Indonesia, atau yang tabisan angkatan yang kedua dari Indonesia. Maka sekarang saya sudah termasuk salah satu senior. Atau generasi tua, dikatakan seperti itu. Katanya pernah nggak mau jadi romo, pater gitu? Iya, mulanya sih saya berpikir bapak saya itu punya idealisme. Bapak saya itu orang sederhana, keluarga saya sangat sederhana ya, tapi dia punya idealisme. Dia bilang begini, masa sih semuanya jadi pastor? Karena Pater Andemua juga sudah pastor, Pater Tote juga sudah jadi pastor. Lalu, mas semua jadi pastor? Bapak saya bilang, lebih baik kamu sekolah jadi dokter sajalah. Maka saya, karena di sekolah juga nilai saya bagus, ya. Jadi bapak saya itu punya idealisme, sekolah jadi dokter. Tapi kemudian, akhirnya setelah tamat SMA dan kami bersama-sama di rumah, kita pikirkan, duduk bersama dan mereka tanya saya, jadi ini bagaimana? Bapak dan mama saya, kita duduk dan bapak mama, kakak perempuan saya dan adik yang kita sama-sama di rumah, tanya, saya bilang, saya ingin sekolah jadi pastor. Bapak saya itu tetap pada prinsipnya dokter saja. Adik saya yang laki-laki juga sebenarnya punya harapan dokter aja. Tapi mama saya dan kakak perempuan saya itu lebih fleksibel ya. Ikut saja, dia mau sekolah ya ikut saja. Maka oke, saya mau sekolah jadi pastor. Nah, maka dari situ ya saya, bapak dan mama saya dan kakak adik saya mengatakan, kalau itu adalah pilihanmu, jalani saja. Kami tidak pernah paksa loh, seperti itu. Iya, jadi impian orang tua, udah kamu jadi dokter, menikah, punya anak, nanti papa mama punya cucu ya, seperti itu. Dan ternyata ya, impian dari bapak dan mama itu terwujud justru pada cucunya. Oh, dari kakak yang meninggal, punya anak laki-laki adalah dokter spesialis. Waduh, jadi pas klop tercapai juga. Jadi Romo juga, jadi dokter juga ada ya dari keluarga luar biasa. Tadi Romo sudah bilang memilih SDB, kepanjangannya? SDB itu satu kongregasi yang saya mulanya juga tidak kenal. Karena yang tahu di sana hanya SVD, OFM, karena Bapak kecil kan OFM, dan juga para projo. Nah, ketika saya mendengar saran dari sepupu bapak saya, bahwa di Pademangan mengatakan, masuk saja kongregasi yang ini, karena itu kongregasi baru ya. Ini kongregasinya bagus. Saya dalam dilema, SVD atau SDB. Lalu akhirnya saya memutuskan, oke deh SDB. Saya tulis surat dan masuk kongregasi ini, dan saya bersyukur sekali. Bersyukur kenapa? Karena cara Tuhan memanggil memang sangat unik ya. Dia sampai membuat saya mengambil satu keputusan yang sangat bagus, ya, yaitu masuk kongregasi ini. Perlahan saya mengerti bahwa saya tidak bisa menjadi SVD, tidak bisa menjadi OFM, tapi saya malah menjadi SDB yang di sana tidak ada sama sekali, ya.
Tapi bagi saya itulah keindahan dari panggilan yang Tuhan berikannya. Panggilan dari Tuhan dan sifatnya sangat pribadi, tapi saya coba untuk menjalani dan sampai sekarang di hidup saya dari 89 sampai 2024 ini ya, atau yang berkaul dari tahun 91, saya berkaul dan sebagai imam hampir jalan ke-24 ya, itu saya happy aja. Ya. SDB itu cukup besar ya Romo? SVD itu salah satu kongregasi yang statistik sekarang sangat besar. Kalau SDB? SDB Salesian Don Bosco. Salesian itu dari nama Santo Fransiskus dari Sales. Kita kongregasi ini didirikan oleh Santo Don Bosco, Santo Yohanes Bosco. Dia dirikan dan saat ini kita berjumlah sekitar 14.500-an anggota di seluruh dunia. Dunia ya. Kita bekerja di 134 negara. Ya. Jadi kongregasinya memang sangat besar. Sangat besar. Ya. Nah, sahabat KDJ, dari sharingnya Romo John, kita tahu SDB itu besar sekali ya. Mungkin dari para pendengar atau Anda semua yang masih muda, tertarik, bagaimana menanggapi panggilannya Romo? Iya, kalau tadi yang saya cerita dari pengalaman saya, ketika saya tertarik, karena disarankan oleh saudara dari bapak saya, sudah saya tulis surat ke almarhum Pastor Jose Carbonell sebagai founder untuk Salesian Don Bosco di Indonesia ya, dan dia selalu ikuti dan bagus ya perkenalannya seperti itu. Nah, orang-orang muda juga sekarang jauh lebih canggih. Sekarang kalau dulu saya berhadapan dengan para bule, kalau sekarang berhadapan dengan para Salesian produk lokal, produk Indonesia. Jadi biasanya para calon itu entah tamat SMA atau tamat perguruan tinggi, itu akan kita punya direktur panggilan, mereka akan berhubungan dengan direktur panggilan dan juga bagian pastoral kaum muda, kita sebut youth ministry. Nanti calon itu akan berhubungan youth ministry, kemudian live in di komunitas tertentu, ada di Sumba, ada di Labuan Bajo, ada di Surabaya, Blitar, Purwodadi, Tiga Raksa di mana saya tinggal, dan juga di Sunter. Mereka bisa live in dulu di situ. Mau kemudian kehidupan para frater, hidupnya bagaimana, spiritualitas Don Bosco, Salesian Don Bosco seperti apa. Nanti setelah itu akan mengikuti pembinaan yang melewati proses. Kalau diterima dia akan mulai masa aspiran dan postulan di Sumba. Kita taruh di Sumba untuk kumpulkan semua calon dari Indonesia di Sumba. Kemudian kalau mereka lewati proses aspiran dan postulan, lalu masuk novisiatnya di Tiga Raksa bersama di komunitas di mana saya tinggal. Sekarang Romo berkarya di novisiat. Di komunitas novisiat Don Bosco Tiga Raksa. Salah satu staf. Apa, Romo? Saya tinggal di situ sebagai staf pembina. Ada magister novis mereka. Saya salah satu staf pembina dan juga saya sebagai koordinator untuk Komsos SDB Indonesia. Oh. Ya. Jadi di sana untuk novisiat juga kami juga punya balai latihan kerja di mana siswa-siswanya itu unik. 93,7% adalah anak-anak Muslim yang masuk dan belajar di lembaga kami, Balai Latihan Kerja Don Bosco Tiga Raksa. Itu bebas, boleh siapa aja. Ya, dan yang lain-lain adalah Katolik, Protestan, dan Buddha, Hindu, dan lain sebagainya. Selesai untuk mereka yang novis, frater novis, kalau selesai, novis, frater, bruder, semua akan belajar filsafat di Jakarta, di Driakara. Nanti setelah itu, yang frater dan bruder akan dikirim ke Filipina. Selama ini ada yang dikirim ke Filipina, ada yang dikirim ke Roma, seperti itu. Nanti setelah selesai semuanya, ya pulang dan berkarya di Indonesia. Tapi juga ada yang menjadi misionaris yang berkarya di luar. Kami punya aturan sekarang adalah misionaris urgentes, maka mereka akan pergi sampai selama-lamanya di sana. Seperti itu. Memang berkarya di luar di ya? Luar. Di luar, oke. Kayaknya dari tadi lancar-lancar aja.
Pernah nggak sih kepikiran, udah deh saya berhenti aja, mungkin ada gangguan yang naksir-naksir gitu? Ya sejauh ini kalau yang soal naksir-menaksir sih saya belum alami seperti itu. Tapi ada sesuatu yang pernah mengganjal ya. Itu pas tahun 97, itu bapak saya meninggal. Yeah. Bapak saya meninggal pas di hari Valentine. Dan saya tidak bisa, saya waktu masih frater topper di Timor, di Fatumaka, maka karena cuaca saya tidak bisa datang. 40 hari baru saya bisa datang. Tapi tahun itu betul-betul menjadi sebuah tahun di mana saya harus buat discernment untuk mengambil keputusan. Kalau ya? Mengambil keputusan karena begini, saya harus membaharui kaul saya. Yang kedua, saya sudah disampaikan oleh provinsial saya, yaitu superior saya, itu Pastor Carbonell itu, bahwa saya pergi studi teologi. Waktu itu saya diminta untuk, karena di Yerusalem kami juga punya seminari tinggi di sana, maka saya studi di Yerusalem. Tapi bapak saya meninggal, maka saya memilih, wah lanjut atau pulang saja. Dan yang menarik adalah ketika pulang ke rumah, saya hanya mungkin sekitar 2 minggu, 15 hari, 16 hari. Mama saya dan kakak saya sudah berpikir, loh kok lama sekali. Lalu mereka tanya, kapan balik? Lalu saya bilang, belum tahu. Lalu mereka bilang, kalau sekolah jadi pastor itu adalah pilihan. Kalau kamu mau keluar, harus keluar baik-baik. Kalau kamu lanjut, harus pergi cepat-cepat dari rumah. Karena ini bukan lagi rumahmu. Sudah. Saya kembali, urus dokumen semua, dan saya pergi ke Yerusalem ya, dan studi di sana. Semester pertama itu bagi saya hanya, saya tinggal di Yerusalem 4 tahun. Jadi semester pertama itu benar-benar hanya sebagai turis bagi saya. Karena tidak fokus. Dan saya pergi minta kepada rektor di komunitas, saya mengatakan, saya ingin pulang. Karena semua tempat sudah diinjak di Yerusalem, wisata gratis lagi. Lalu dia tanya, kenapa? Begini, saya sepertinya sedang krisis iman dan krisis panggilan. Saya krisis iman karena bapak saya meninggal dunia, bla 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 bla, seperti itu. Dan saya merasa Tuhan itu tidak adil. Meskipun bapak saya meninggal karena sakit. Tapi kan sebagai anak ya, pasti punya perasaan seperti itu. Akhirnya rektor mengatakan, John, kamu harus ingat, panggilan itu dari Tuhan untukmu. Karena itu kamu harus punya keputusan. Apakah menjawab panggilan Tuhan dengan sepenuh hati, atau mau menyerah karena situasi seperti itu. Saya kasih kesempatan 1 minggu untuk kamu pikirkan. Kemudian dia suruh saya pergi ke direktur spiritual saya. Saya ke sana, yang sama. Bala ini tambah lagi, John, papa kamu kan sudah meninggal. Kenapa mesti ditunggu, disesali ya? Bapak sudah meninggal, tapi kamu kan punya satu bapak yang di surga. Iya. Kemudian kamu ingat ya, kamu kalau setia dan nanti jadi pastor, semua orang akan memanggil kamu pastor. Sebagai bapak, pater. Ya. Lalu untuk apa kamu pikirkan tentang yang lain-lain? Sekarang kamu pikirkan, kalau betul-betul ini adalah panggilanmu, lanjutkan saja. Kalau tidak, oke lah. Ini 2 orang, satu sudah meninggal, yang satu masih hidup. Benar-benar itu yang betul-betul membawa saya kembali ke jalan yang benar. Tadinya krisis dalam iman dan boleh dikatakan krisis panggilan. Tapi akhirnya membuat saya menjadi sangat kuat. Dan sampai sekarang, apapun goncangannya, saya enjoy kuat aja. Ya, enjoy aja. Baik, Pater atau Romo John Labatolok, kalau tadi Romo menjelaskan di novisiat sebagai kopsos. Tugas saya di sana itu sebagai staf pembina untuk para novis. Saya mengajar 2 mata pelajaran. Kitab suci untuk para novis dan juga teologi hidup bakti untuk para novis. 2 mata pelajaran saya. Dan juga konferensi tertentu. Nah, sedangkan di provinsi tugas saya yang lebih banyak adalah
sebagai koordinator untuk Komsos, ya, komunikasi sosial di Provinsi Indonesia. Berarti lebih menguasai untuk komunikasi massanya juga ya, Komsos. Nah, sekarang ini salah satu tugas seorang imam atau pastor adalah pewartaan. Ya. Dengan adanya dunia digital, sosial media, bagaimana Romo? Saya dari tanggal 31 Juli sampai tanggal 8 Agustus itu saya di Roma. Ya. Pas kami punya pertemuan membahas tentang tugas sebagai seorang gembala di era digital ini. Di era digital. Dan dari narasumber yang ada, baik orang-orang muda, karena kami Salesian Don Bosco itu kerja untuk orang-orang muda ya, juga dari narasumber yang lain, sama-sama mengatakan bahwa kalau seorang gembala zaman ini tidak bisa evangelisasi melalui dunia digital, wah itu satu kemunduran yang luar biasa. Yeah. Karena itu, sebagai satu tuntutan yang sangat positif adalah menggunakan media sosial untuk ikut mewartakan Injil. Dalam perwartaan ya? Iya, dalam pewartaan. Jadi itu memang sangat terasa. Dan saya misalnya secara pribadi, saya juga punya media-media, ya ada media sosialnya. Dari tahun 2011 kayaknya, itu saya terlibat dalam satu kelompok yang cukup terkenal namanya Fresh Juice. Oh, Fresh Juice, iya. Dan saya lebih ke audio ya? Sekarang ya lebih audio sekarang visual. YouTube ya. Dan kita mulai juga dengan tulis menulis. Kemudian rekaman MP3. Yeah. Kemudian akhirnya sekarang YouTube ya. Jadi pendengar Daily Fresh Juice itu banyak sekali. Banyak sekali. Dan kita punya kelompok yang cukup besar. Itu salah satu pengalaman di dunia digital ya dalam pewartaan Injil. Salah satunya melalui ORK ya. Betul, Oase Rohani Katolik juga ya. Di Komsos KAJ. Oase Rohani Katolik di mana saya selama 3 tahun terakhir saya dikasih ada jadwal tetap bulanan ya. Misalnya 2024 setiap tanggal 9 dalam bulan. Tidak tahu 2025 setiap tanggal berapa ya. Tapi saya enjoy karena benar-benar itu sangat membantu ya. Membantu saya sebagai imam dalam pewartaan Injil, tapi juga membantu banyak orang. Lalu pengalaman saya yang lain adalah masih dalam dunia digital adalah misa di TVRI. Ya, betul. Juga akhir sering ini misa. Romo John ya. Lalu 2 tahun terakhir juga 2024 dan 2025 itu saya malah diminta juga untuk ikut menjadi penulis siara batin. Siara batin. Bukunya ya. Nah, di buku. Jadi ya ikutlah mewartakan Injil dengan cara tersendiri. Kalau untuk di TVRI dampaknya bagaimana Romo? Kalau di TVRI itu luas ya, cukup luas. Memang ya? jaringan yang sangat luas. Dan saya yakin bahwa tidak seperti di YouTube, jadi kita lihat berapa viewernya ya. Tapi ketika mereka lihat secara langsung banyak yang ikut ya. Dan itu saya bersyukur sekali karena di TVRI yang bekerja sama dengan Komsos KAJ ya, itu benar-benar punya sumbangan yang sangat besar untuk pewartaan ya. Dan itu satu hal yang sangat positif. Ya, oke, luar biasa. Sukses terus dengan sosmednya Romo. Iya. Sebelum kita akhiri, kira-kira harapan apa sih Romo dengan untuk kaum muda supaya tertarik menanggapi panggilannya? Iya, kisah di balik jubah tadi saya katakan bahwa ya jubahnya betul-betul putih. Di baliknya itu yang harus berusaha untuk jadi putih menyerupai jubah itu ya. Paling kurang dalam perjalanan panggilan saya melihat bahwa Tuhan punya cara memanggil itu. Dia tidak memanggil orang-orang yang hebat-hebat. Ya. Tapi memanggil orang-orang yang lemah untuk menjadi kuat, orang yang tidak sempurna untuk menjadi sempurna. Dan itu yang saya juga alami, dan saya yakin bahwa siapa saja, entah laki-laki atau perempuan, orang muda yang tertarik untuk masuk dalam sebuah tarekat, itu indah kok. Kita sekali meninggalkan keluarga kita akan mendapat keluarga yang jauh lebih besar. Lebih banyak, lebih besar banyak. ya.
ketika kita betul-betul melayani dengan penuh sukacita, betapa banyak keluarga kita yang baru, banyak saudara-saudara kita yang baru. Oleh karena itu pada orang-orang muda, jangan pernah takut untuk menjawab panggilan. Menanggapi panggilan sebagai seorang romo, Kalau yang anak-anak perempuan, silakan. Suster, banyak ya? tarekat untuk jadi suster. Silakan jawabi panggilan Tuhan itu. Atau dengan sebagai leader ya. Kalau yang laki-laki, silakan mau menjadi pastor, boleh. Mau menjadi bruder, boleh. Kalau mau menjadi pastor, mau pilihlah. Mau jadi projo, bagus. Mau masuk dalam tarekat, banyak sekali. Termasuk kongregasi Salesian Don Bosco, di mana saya ada di dalamnya. Ya. Semua tarekat itu indah. Karena sama-sama memberikan sumbangan untuk gereja. Kalau Salesian Don Bosco, kita lebih fokus pada orang-orang muda yang miskin, terutama dalam bidang pendidikan. Salesian. Sahabat KDJ, dimanapun Anda berada, kita sudah ngobrol dengan Romo John Labatolok SDB. Kita bisa tahu betapa besarnya tarekat SDB itu sendiri. Dan bagi Anda yang ingin mengenal lebih dekat dengan tarekat itu, bisa di paroki di Jakarta, di Sunter. Paroki kami, Paroki Yohanes Bosco Sunter. Dan kemudian di Seminari Tinggi di Wisma Salesian Don Bosco Sunter, di situ ada provinsialat juga. Ataukah ke Novisiat Salesian Don Bosco di Tiga Raksa, di mana ada para novis, para formatur, termasuk saya ada di sana. Iya. Terima kasih Romo John sudah meluangkan waktunya. Sahabat KDJ, demikian sharing panggilan dari Romo John dalam acara Kisah di Balik Jubah. Semoga bisa menginspirasi panggilan dari kaum muda, baik itu untuk wanita dan juga untuk kaum muda pria. Tidak terasa saya sudah tiba di akhir acara. Terima kasih Romo John dan juga terima kasih untuk tim Komsos KAJ yang sudah membantu saya pada siang hari ini. Kita jumpa lagi pada acara Kisah di Balik Jubah episode berikutnya. Terima kasih, Tuhan memberkati.